Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi kullu syai' wa ilayhi yarji'u kullu syai' wa alayhi yatawakkalu kullu syai'. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh pengurus Amir masjid kita bersama Al-Islah dan segenap para sepuh bini sepuh yang hadir dan seluruh para jamaah Masjid Al-Islah secara khusus dan umumnya semua yang hadir, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan tambahan sehat walafiat, tambahan umur yang berkah, tambahan istiqamah dalam melakukan ibadah dan taat. Dan kita doakan mudah-mudahan kepada ketua takmir, bendahara, sekretaris, para imam Masjid Al-Islah dan seluruh para donatur, para pengurus secara khusus masjid ini dan umumnya masjid musalla, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala penglipatan ganda rezeki dan penglipatan ganda pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang sudah mendahului kita almarhum almarhumah mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan diterima seluruh rangkaian amalnya. Wabil khusus yang barusan meninggal dunia Bapak Mudin Kaslan, ala hadhihi niyah, semoga rohnya diterima oleh Allah, dimasukkan dalam kondisi, dalam golongan orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusl. Hari ini kita akan membahas tentang sesuci jenis yang kedua setelah wudu, yaitu mandi. Karena sesuci di dalam syariat Islam itu ada 4. Yang pertama wudu, kemudian mandi. Kalau tidak ada air, kemudian tayamum. Jadi wudu, mandi, kemudian tayamum. Tayamum itu bisa menjadi pengganti wudu, bisa menjadi pengganti mandi. Ya. Kemudian yang terakhir namanya inggih menika al-istinja. Inggih menika pembahasan tentang napa? Nggih, percewokan ngoten. Istinja. Nah, nggih. Nah, kemarin sudah kita bahas mulai dari awal tentang masalah wudu, dan pembahasan terakhir yaitu hal-hal yang dimukruhkan di dalam wudu sudah kita bahas. Mungkin bagi yang ingin mentelaah kembali, murajaah kembali, mengulang-ulang kembali, insyaallah channelnya Masjid Al-Islah selalu setembe. Amin. Apa nih channelnya? Channel Al-Islah. Apa dengan majelis aliyah kami selalu hadir. Semoga ilmu kita berkah, manfaat. Amin. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji dua kelompok.
mutatahhirin dan kelompok at-tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, monggo sing sepuh kula aturin aja. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat dan sangat cinta terhadap siapa? Orang yang selalu standby dengan taubatnya. Standby dengan taubatnya. Di setiap saat hatinya ini selalu memohon pengampunan kepada Allah. Tawwab. Bukan hanya satu tempo atau satu masa, tapi sudah menjadi profesi dalam kehidupannya. Tawwab, selalu atau sering-sering bertobat kepada Allah. Jadi kalau di antara jenengan senengane istighfar, lesane niki astagfirullah, rabbi fili astagfirullah. Berarti dengan sendirinya orang itu merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah berfirman, yuhibbut tawwabin, cinta kepada orang yang selalu taubat. Dan taubat bisa dicerminkan dengan lisan kita, yaitu istighfar. Walaupun taubat bisa menggunakan hati, tapi pencerminan taubat yang zahir, yaitu menampakkan lisan kita selalu kita basahi dengan istighfar. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ada orang selalu dan terus selalu bebersih, selalu toharoh, dirinya ini tidak pernah kecuali suci. Hadas, ambil air wudhu, suci. Bukan hanya ketika mau sholat saja, bukan hanya ketika mau megang Quran saja, setiap saat, bahkan mau tidur pun orang itu berusaha untuk sesuci. Mutatahhirin, orang-orang yang selalu suci. Jadi kalau ada seseorang itu dalam kehidupannya memanfaatkan toharoh, sesuci, baik itu yang zahir, wudu, mandi, tayamum, istinja. Apalagi kalau toharoh yang sifatnya ma'nawiyah, sesuci bukan menggunakan air, bukan menggunakan debu. Apa itu sesuci? Dengan menggunakan proses membersihkan hati dari najis yang membahayakan. Kalau najis yang zahir, darah kan bisa disucikan dengan mudah. Tapi ada najis yang sifatnya enggak kelihatan, lebih membahayakan. Apa itu? Sombong. Apa sombong niku? Takabur. Napa takabur niku? Gumedi. Apa kemudian niku? Merasa paling pandai, paling utama. Ini najis, tapi nggak bisa dibersihkan dengan air, dibersihkan dengan ngaji. Hadir majelis taklim membahas tentang sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan membahas sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Dengan ngaji, takabur disucikan dengan sifat tawadhu. Understand? Oh, kurang semangat gitu ya. Di luar dingin, di sini tambah dingin ya. Sifat suudzon, prasangka buruk, ini penyakit, bukan sekedar penyakit, najis yang melekat pada hati. Harus dibersihkan dengan ngaji, pembahasan tentang rohani. Apa cara membersihkannya? Dengan sifat husnudzon. Riya, bawaannya riya. Nah, kalau sendirian ibadah malas, kalau kumpul orang banyak semangat. Itu ciri dia. Kalau disanjung ibadai ditambahi, tapi kalau dihina ibadai dikurangi. Ini ciri dia. Ini najis, penyakit, membahayakan, tapi nggak bisa disucikan dengan air atau debu. Bagaimana cara mensucikan? Dengan lawannya itu sifat, yaitu sifat ikhlas. Ujub. Apa itu ujub? Heran dengan dirinya karena di dalamnya ada ilmu dan ibadah. Kono
masjid kaya aku. Tadi malam lho jam 1 wis bangun. Gak ngantuk, napa? Gak napa? Ngantuk. Jam 1 sudah enggak kelihatan. Dia tahajudnya sendirian. Sekian Quran enggak ada yang lihat. Tapi timbul sifat merasa bangga. Ini termasuk najis, penyakit. Bagaimana cara menghilangkannya? Hadir majelis taklim yang mengupas tentang sifat-sifat buruk yang melekat pada hati, diganti sifat namanya syuhudul minnah, selalu memandang dan melirik bahwa itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada kajian kali ini kita akan menerangkan tentang Allah Taharah secara zahir, yaitu mandi. Dan monggo kalau ada waktu Sabtu pagi di Masjid Sunan Giri kita bahas tentang tasawuf, Ahad pagi di Masjid ABL juga membahas tasawuf, atau kalau di sini ada kajian-kajian tentang tasawuf, monggo jenengan hadirkan Habib Akil maju, Habib Akil monggo, lihat monggo. Adabul ghusl, adab-adab yang berkaitan tentang mandi. Ghuslun itu kalau dhammah mandi, kalau fathah ghuslun itu membasuh. Ada istilah membasuh muka, berarti ghuslul wajhi. Ya, ini pakai fathah. Tapi kalau mandi Jumat bahasanya ghuslul Jum'ah, ghoinya pakai dhammah. Apa perbedaannya? Kalau mandi itu harus mulai dari apa nih? Umbun-umbun, rambut kepala sampai terakhir jari-jari kaki harus terbasahi dengan air. Jadi kalau seandainya ada orang mandi rambutnya nggak basah, namanya bukan mandi. Namanya bukan mandi, walaupun bersih, tapi nggak bisa dikategorikan sesuci secara syar'i. Makanya perbedaan antara mandi dengan wudu, kalau wudu itu pasti untuk hal yang fardu. Tapi kalau mandi ada dua, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Tapi nggak ada wudu yang sunnah, itu nggak ada. Wudu semuanya untuk hal yang wajib, untuk hal yang tidak bisa kecuali dengan menggunakan wudu. Tapi kalau mandi ada istilah mandi wajib, ada istilah mandi nopo sunnah. Makanya kalau di dalam bab wudu jenengan yang niat menggunakan lafal, sekali lagi menggunakan lafal karena ini masalah perbedaan pendapat, jenengan cukup mengatakan nawaitul wudu'a, itu sudah sah. Walaupun nggak pakai fardhu sudah sah. Kenapa? Karena nggak ada dalam syariat Islam wudu kecuali fardhu. Tapi kalau mandi harus ada ikatan, mandi sunnah atau mandi fardhu wajib. Nawaitul fardhul ghusli, berarti mandinya mandi wajib. Nawaitu sunnatal ghusli, berarti mandinya mandi sunnah. Itu perbedaannya. Tapi kalau wudu cukup dengan kata-kata nawaitul wudu'a, itu sudah sah. Walaupun tidak ada embel-embelan fardhon, nggak masalah. Tapi kalau mandi harus ada nawaitul ghuslal wajib, atau nawaitu fardhul ghusli, atau nawaitu ghuslal janabati fardhon, dan seterusnya. Paham ya? Itu perbedaan. Kita kembali lagi, mandi itu dikategorikan sah menurut agama, nanti dibahas di akhir bab. Harus ada niat. Yang kedua, sekujur tubuh harus terkena apa? Sekujur, semuanya harus kena air.
di antara sunnahnya mandi itu bukan jongkok, bukan duduk, tapi nopo berdiri. Wabil khusus sing lemu nopo, sing nopo Pak, goyok sapa, goyok sing ngomong. Itu biasanya banyak lipatan. Kadang-kadang kalau tidak berdiri itu biasanya kelewatan air, sehingga tidak ada nopo air yang masuk. Kalau tidak ada air masuk berarti statusnya mandinya tidak sah. Kalau tidak sah, sholatnya enggak sah. Kalau enggak sah berarti belum sholat. Makanya kita ingatkan kembali musim hujan. Kalau wudhu perhatikan tumit. Sekali lagi, musim hujan biasanya pegah. Kenapa? Dingin, adem-adem. Biasanya kalau membasuh kaki ala kadarnya. Kenapa? Dingin. Awas, wailun lil aqab minan nar. Termasuk ciri penduduk neraka. Itu kalau wudhu nggak sah. Kok nggak sah? Kenapa? Karena di bagian atas tumit yang nyelempit itu nggak kena air. Kenapa? Dingin. Kenapa? Dingin. Jadi ugah. Kenapa? Dingin. Itu kata Rasulullah, celaka lil aqab minan nar, celaka masuk neraka. Naudzubillah. Apa penyebabnya? Tumit. Sejauh ini apa sejauh ini? Tungkak. Itu di atas itu biasanya ada lipatan kecil itu. Nah, itu kalau nggak diperhatikan, digosok. Ya, tidak harus digosok. Yang penting yakin bahwa air itu sudah masuk. Karena biasanya diabaikan sebab cuacanya cuaca nopo dingin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca sesuai yang ada dalam kitab. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudhil ina'a ilal mughtasal. Jikalau kamu mengalami janabah, baik itu seusai berhubungan dengan istri atau mimpi basah, maka wajib untuk mandi. Tapi kita orang mukmin, kita orang muslim, kita diajarkan adab akhlaknya mandi. Kalau kinten semua hayawan nggih butuh mandi, Pak. Tapi mosok podo mandine wong mukmin lebih hayawan kan mboten. Orang non muslim juga punya namanya istilah mandi, tapi pasti beda. Orang mukmin niku maaf diserupakan seperti air hujan, di mana saja mesti manfaat. Al mukmin kal matar haitsu hallan nafa. Tiang mukmin niku kados air hujan. Dengan tingali hujan niku mesti manfaat. Orang mukmin dalam keadaan apa saja itu mesti derajatnya meningkat. Tidak harus baca Quran, tidak harus tahajud, tidak harus puasa, walaupun itu termasuk jenis ibadah. Adab dan akhlak niki diperhatiake. Meningkatnya derajatnya orang-orang salaf terlebih dahulu, para sahabat, itu karena adab dan akhlak, tata krama. Istilah mandi pun diatur oleh agama. Allah mandi yang penting pokoknya gerojak Pak, yang penting sudah sah. Oh iya, tidak ada masalah. Mau dikur langsung silahkan, mau menculot gitu silahkan. Cuma ada adab dan akhlaknya lah. Adab dan akhlak inilah yang merubah kondisi seseorang per hari, meningkat kedudukannya di hadapan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tambah adab, Anda tambah level dicintai oleh Allah. Tambah akhlak, tambah dicintai oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari ini beda dengan hari kemarin, hari esok beda dengan hari ini. Loh, padahal harinya ya ngeten amalnya nggih ngeten iki, tapi karena yang merubah karena
tambahan adab dan akhlak. Apa di antaranya adab? Khudil ina ilal mustasal. Dianjurkan kita nyari wadah, ngambil wadah ditaruh di tempat mandi. Zaman dahulu, kalau sekarang kan sudah ada nopo, ada pet, ada kran, ada jeding, sudah tersedia. Zaman dahulu itu belum ada tersedia seperti ini. Air aja harus ngambil dari sumur, nyari terlebih dahulu. Sekarang tinggal muterkan kran, air sudah nyala. Waghsil yadaika awalan salasan. Lalu kedua tangan kita basuh 3 kali. Cucikan dulu. Cucikan apa? Faham ya? Dicucikan. Kenapa dicucikan? Kenapa? Islam menganjurkan kepada kita untuk bersih. Jangan sampai dimasukkan ke air dalam kondisi tangan kita kotor. Apalagi kalau tangan ini najis. Ini kalau pakai bak, kalau ada jeding. Tapi kalau pakai keran, tidak ada masalah. Jadi kembali lagi, untuk kondisi saat ini kadang-kadang kita menerapkan adab dan akhlak itu sedikit agak berkurang. Kenapa? Semua fasilitasnya sudah terpenuhi, sudah ada semuanya. Tapi bagi orang seandainya ingin mengamalkan, tidak ada masalah, cuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena kemungkinan kotor atau kemungkinan najis. Kalau kotor bisa merubah air walaupun enggak najis, tapi kalau najis bisa membuat air itu najis. Apalagi kondisi orang bangun tidur, biasanya tangannya itu bermalam di hotel tertentu. Paham hotel? Hotel depan atau hotel belakang, kadang-kadang macam-macam hotelnya gitu. Dianjurkan untuk membersihkan. Nah, ini termasuk daripada adab dan akhlak. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah." Allah taala itu bersih, jernih sifatnya, dan Allah taala itu suka terhadap kebersihan. Pakaian dianjurkan untuk bersih, rumah dianjurkan untuk bersih, tubuh kita dianjurkan untuk bersih. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Pernah suatu ketika Siti Aisyah niku melihat Kanjeng Nabi berkaca dengan air. Dulu kan nggak ada kaca, ngilu. Jadi ada air bencana, Nabi itu ngilu. Kenapa bahasanya? Macak. Kenapa? Sebentar lagi ada tamu. Jadi kita ini kalau mau kedatangan tamu dianjurkan ganteng bodoh. Pakaian yang sing sae, minyak yo napa? Sing harum, macake sing napa? Menghormati tamu yang akan datang. Makanya di daerah Arab itu kalau ada tamu enggak informasi, enggak ditemoni. Salah dewe gak ngomong. Kerepotan mau menjamu bagaimana tiba-tiba datang. Lebih senang dikasih informasi. Insya Allah hari ini jam 10 kami akan datang. Wah, bakal ono tamu, siap ke ini. Okay. Dan itu memang dianjurkan ngoten. Cuma bahasa orang Indonesia mungkin khawatir ngerepotake. Padahal niku anjurannya ngoten. Supaya apa? Sahibul bait supaya bisa mempersiapkan, dibersihkan, disiapkan. Mbok kepala kambing, mbok kepala doro, wallahu sementing ono persiapan. Nggih. Itu Siti Aisyah matur, "Ya Rasulullah, kok lama
selama Anda itu berkaca, ngilu, aja Nabi niku ngilu, dibersihkan semuanya, dirapikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan setiap ada orang ingin ketemu dengan kita atau bertamu di rumah kita atau kita kumpul dengan orang lain, dianjurkan untuk bersih. Innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Waghsil yadayka awalan thalathan wa azil ma fi badanika min qadar. Dianjurkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Ini sebelum mandi nih, sebelum mandi, kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita dianjurkan untuk membersihkan. Mungkin ada bekas apa, okay. Wabil khusus ketika dalam kondisi janabah, tuh kita sudah tahu sendiri bagaimana kondisinya, itu dianjurkan untuk membersihkan, bukan najis, tapi ada kotoran-kotoran yang layaknya dibersihkan. Oke. Setelah itu tawaddu lis-shalah ma'a jami'id da'awat. Sebelum mandi wudu terlebih dahulu. Selama ini kita langsung gerujuk mau Ustaz suwen gitu. Padha mbek ngomong ya ngono padha wae suwen itu. Nah, niki ilmune wudu. Seperti kita mau sholat, padahal itu kita memiliki hadas gede. Napa manfaatnya wudu? Kembali, inilah sunnah. Napa niki? Sunnah. Ngeten niki adabe. Kalau ditanya apa hikmahnya, apa manfaatnya wudu tapi dirinya masih dalam kondisi apa? Junub, hadas gede, nggak ada manfaatnya. Kita kembali, Islam itu pasrah. Islam wal inqiyad, tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Wis pokoknya ikuti saja. Apa kata Rasul, apa amaliyah Rasul, insya Allah ada hikmah tersendiri. Dan di antara hikmah yang paling agung dua, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Dua ini nggak ada tandingannya. Satu, Anda lebih dicintai oleh Allah. Ini harapan kita terakhir. Kita hidup di dunia pengen dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ketika pas sakaratul maut dibedakan oleh Allah. Ini orang kafir, orang mukmin. Beda cara untuk penyambutannya, beda. Ini orang mukmin biasa, ini orang mukmin kelas apa nih? VVIP. Ya beda. Ini mukmin ahli tahajud, ini mukmin ahli melungker. Beda. Niki mukmin yang punya ilmu, niki mukmin yang belum punya. Yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Setiap kali kita tambah sunnah adab, dosa kita habis. Allah. Setiap kali kita melakukan sunnah, apa saja sunnah, saat itu dosa kita diampuni oleh Allah. Ini dua kemuliaan yang tidak bisa ditandingi. Manusia hidup di dunia, sebelum di akhirat statusnya dosanya sudah habis, dan di atas itu orang ini mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Amin. Tawaddu wudu'uka lis-shalah. Nah, terus wudunya bagaimana? Diperinci sebagai berikut. Tolong diperhatiake. Anda mandi apa? Oh, saya mandi sunnah. Saya mau Jumatan. Nih, mohon nggih. Tolong diperhatiake nggih. Bagi yang Jumatan, kalau sedikit sekat. Bagi yang Jumatan, mandi. Ada pendapat mengatakan wajib. Kenapa Pak? Wajib.
kita ini ingin masuk di dalamnya orang banyak, jangan kumus pakaiannya ndak karu-karuan, baunya ndak karu-karuan. Ya Allah, nek nonton bal-balan ambune wangi, mosok ning masjid ambune kumus-kumus Pak. Wajib sebagian ulama mandi Jumatan. Sampai ulama niku mengatakan lebih baik mana? Saya datang jam 7 pagi tapi nggak mandi, dengan saya datang pas bareng mbek khotib. Masya Allah, napa? Bareng mbek napa? Mudah-mudahan wong gak hadir. Cuma kan bareng khotib itu nyembelih napa jenenge? Goreng kerupuk napa goreng tempe? Sebelum khotib naik mimbar harus hadir. Ternyata dia bisa hadir jam 11 tapi dalam kondisi mandi, terlambat karena ingin mandi. Lebih utama yang terlambat daripada yang datang jam 7 tapi statusnya tidak mandi. Jangan pilih pundi. Jam 7 enggak mandi datang, dengan jam 11 baru datang tapi mandi. Milih mana? Milih jam 7 mandi, cocok. Jam 7 mandi. Cuma ketoke ora ono iki. Oke, kita masuk. Saya pingin mandi Jumatan atau mandi Id, atau mandi ketika mau sholat. Setiap mau sholat dianjurkan mandi. Berarti kalau 5 waktu mandi 5 kali. Bagaimana wudhunya? Wudhunya kalau jenengan pengen supaya bersih dari hadas kecil, monggo niatin nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Kalau punya hadas kecil, ini baru masalah mandi yang sunnah loh, saya belum bahas masalah mandi yang wajib. Kalau Anda sudah wudhu yang pertama untuk menghilangkan hadas, karena dengan hadas sebelum mandi, berarti sudah seusai mandi nggak perlu wudhu karena sudah suci. Paham ya? Kalau ulangi malih, ada orang nih mau Jumatan, dia pengen mandi tapi dia punya hadas. Setelah mandi nggak usah jenengan wudhu. Kalau jenengan wudhunya sebelum mandi dengan niatan menghilangkan hadas. Yang kedua, saya masih suci, saya mau mandi tapi saya masih suci, tapi pengen tetap wudhu. Tetap nopo? Lah wudhunya apa? Kembali wudhu sunnah sebelum mandi. Lah niatnya beda dengan yang pertama. Kalau niki niatin nawaitu sunnatal husli, aku niat untuk sunnahnya mandi. Walaupun dia itu tidak hadas. Lah, tidak hadas buat apa kita wudhu? Kembali lagi wudhunya karena memang sunnahnya mandi. Tapi kalau dia punya hadas, maka dia niatnya tadi niat menghilangkan hadas, sehingga setelah mandi tidak perlu untuk nopo wudhu. Ini kalau mandinya mandi sunnah. Kalau mandi yang wajib, buat apa wudhu, Pak? Walaupun sah-sah saya wudhu, tetap nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Al-Quran. Karena apa? Dia memiliki hadas besar, tapi tetap dianjurkan wudhu. Apa wudhunya? Bukan menghilangkan hadas. Hadas si gede masih ada. Terus niat yang satu tadi, nawaitu sunnatal husli, aku wudhu dengan niat untuk sunnahnya mandi. Statusnya masih punya hadas kecil, hadas besar, belum suci, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang Al-Quran. Kenapa? Karena dia mengalami hadas yang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kalau kurang jelas bisa dipertanyakan. Wa akhir ghusla qadamaika kaila yadhi al-ma. Kalau wudu dianjurkan membasuh kaki akhir. Allahu Akbar. Kalau jenengan wudu sebelum mandi, niki fikih nih. Kalau jenengan wudu sebelum mandi, tolong sampai mengusap rambut kepala.
kepala saja, basuh kaki nanti aja ketika pas mandi. Supaya apa? Supaya lebih ngirit air. Lebih ngirit apa? Air. Kalau jenengan basuh sebelum mandi, nanti ketika mandi jenengan basuh lagi. Paham? Paham bosan? Paham gitu? Kan orang wudu itu kan terakhirnya basuh nopo kaki. Tapi ketika jenengan wudunya ingin mandi, maka kalau bisa kakinya nggak usah dibasuh. Sunnahnya. Kenapa? Karena nanti jenengan juga akan mandi. Ujung-ujungnya juga nopo membasuh tubuh pakai air. Tapi boleh-boleh saja. Kalau Anda seandainya langsung membasuh kaki, berarti Anda wudunya selesai. Nanti ketika mandi jenengan juga pakai air lagi, berarti menggunakan air 2 kali yang mestinya bisa digunakan 1 kali. Ini apa nggih? Nah, karena orang mandi mau nggak mau harus digerojok, dibasuh sekujur tubuh, di antara tubuh hingga menika kaki. Dan selama kaki nanti ketika mandi dibasuh, buat apa kita basuh ketika sedang wudu? Lebih baik nggak usah dibasuh, cukup sampai ke kepala kita berhenti, langsung kita niat mandi, sekaligus itu membasuh kaki. Ini sunnahnya. Tapi kalau seandainya mau langsung dibasuh, tidak ada masalah. Ustaz, saya ini kaya raya, jangankan beli air satu tangki, sak gersik airnya tak cukupi kuat. Seandainya, luar biasa. Tetap dianjurkan. Hemat adalah ibadah. Saya lihat guru saya nih para ini beliau kadang-kadang niki disikat jatuh sekali. Gawe 2 kali. Selama cukup pakai separuh, kenapa harus pakai 1? Understand? Sing kene urung yes. Ini kecerdasan orang dulu. Orang yang punya ilmu, ibadah itu kadang-kadang semacam ini. Kita bisa langsung sholat gitu. Loh, bisa jadi 2. 1 masih bersih nih, bisa dimanfaatkan hal yang lain. Kadang-kadang ada orang langsung ngerawut. Untuk ngerawut, sini perlu 4. Mentang-mentang gratis dikerawut itu disikat atas sekali. Kadang-kadang kita lihat, ngapunten separuh sisone uang, Pak. Separuh ini uang Pak. Separuh kurma kalau sedekah diterima masuk surga. Separuh kurma, ini separuh air. Kadang-kadang kita tidak merasa regane murah, masih tinggal separuh. Kita pengen. Nah, makanya di dalam Islam itu tidak ada istilah maaf hal yang menjijikan itu tidak ada. Kalau pakai ilmu, Kanjeng Nabi niku nek ngunjuk, kadang-kadang kan gelasnya niku bisa tunjuk sedikit sesuai dengan kebutuhannya, lalu ditawarkan yang kanan. Dari bekas cangkirnya dan wadahnya tadi, bukan wadah lagi, bukan. Ini bekas ini kudewa. Ulama mengatakan orang itu kalau membiasakan semacam ini akan hilang sifat sombong, sifat takabur. Gelem sisane wong, napa? Gelem napa? Sisane wong. Selama itu tidak mengandung hal-hal yang menjijikkan. Makanya jenengan niku nek dahar tenggene talaman, biasanya kan nonton talaman gitu. Niku jangan langsung tengah diserobot. Tengah tuh ya. Terus sing gelem sapa sisane iki. Mentang-mentang lawe lang di tengah tuh wek.
Mboten digripisi. Pinggiri. Kalau nggak habis masih utuh tengahnya. Oke. Sebenarnya siapa yang mau sisa kita? Enggak ada sing gelem sisa kita kan. Cuma kalau sistemnya pakai itu digripisi pinggir-pinggiri, tinggal tengahe, itu insya Allah orang masih siap untuk makan. Apalagi kena cah pondok kabeh oke. Gak ono sing gak terus pondok sampai sego dadi karak niku nggih perkara pondok. Itu paham nggih? Nah, ini kembali tadi. Bahkan ada orang wudu di tepi pantai, wudunya di tepi pantai. Awas, jangan melebihi 3 kali. Ini air pasti kembali ke pantai, pasti kembali ke mana? Ke laut. Tetap makruh. Allahu Akbar. Tetap makruh. Artinya makruh, wudu Anda nilainya rendah. Kenapa? Karena Anda melakukan hal yang makruh. Loh, ini air balik loh, tetap makruh. Itu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, rapi, ajib, indah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Nah niki tisu niki bisi. Masih piye tisu niki? Kula tolong ya. Bismillah. Paham nggih? Kula kinten cekap niku tadi. Nggih. Fa idza faraghta minal wudu, kalau sudah selesai wudu, fasubbal ma'ala ra'sika thalathan. Kalau sudah selesai wudu, fasubbal ma'a ala ra'sika thalathan. Tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Ke atas kepalamu 3 kali. Tuangkan air, masukkan ke rambut kepala 3 kali. Salasan. Wa anta nawin raf'al hadas minal janabah. Saat itu ketika Anda menuangkan, Anda niat menghilangkan hadas. Kita kembali. Kapan niat mandi? Seperti kapan niat wudu? Ketika pas air itu mengenai sebagian anggota tubuh. Kalau wudu harus dari muka karena harus tertib. Tapi kalau mandi bebas. Anda boleh memulai dari kaki, dari tengah, dari atas, bebas. Ntar syariat menata ibadah kita, mulailah dari atas. Ustadz, saya nggak mau jadi atas, saya pengen terjun dari mana? Dari atas niku, karena kolam renang langsung pakai kaki, monggo, bebas. Yang penting ketika pas itu anggota tubuh kena air, diniati nawaitu, niat menghilangkan hadas. Paham nggih? Ya. Karena anggota mandi itu sekucur tubuh. Tapi kalau anggota wudu kan diperinci, wajah, kemudian apa? Tangan. Kalau wajah belum dibasuh, tangan dibasuh, nggak sah wudunya. Kenapa? Tertib. Tapi kalau mandi nggak ada tertib. Kalau ditanya anggota mandi, kabeh sekucur tubuh. Jadi kalau mau mulai kaki silahkan, mulai perut silahkan, mulai atas silahkan. Cuma kita dianjurkan kalau mandi sunnahnya mulai dari kepala. Okay. Thumma ala syakil aiman thalathan. Ya. Setelah itu kemudian dibasuh bagian yang kanan. Syakikal aiman thalathan, bagian yang kanan ini 3 kali. Separuh. Digerojok separuh 3 kali. Separuh, bukan semuanya, separuh. Waduh Ustaz, kita ribet barang langsung gerojok kayak gini. Monggo. Sekali lagi monggo. Cuma niki sunai. Oke, pertama tadi apa? Kepala. Oke, kemudian bagian yang kanan separuh. Bagian yang kanan apa? Separuh. Kemudian sebelum ke bagian kiri, bagian yang belakang separuh.
Berarti kanan separuh 3 kali, kiri bagian kanan separuh 3 kali. Setelah itu bagian yang kiri 3 kali, bagian yang kiri di belakang 3 kali. Paham? Pernah apa betul ya? Pernah ngeten iki mboten? Padha, kula nggih bener pernah. Suwen jadi, suwen. Padahal iki sunah. Apa? Sunnah. Ya. Makanya maaf banget. Beda wudu pakai keran dengan wudu pakai jeding. Sangat beda. Kalau pakai keran pasti ada air yang tidak terguna mengalir. Betul. Ketika Anda pakai keran, ambil kan. Ketika Anda menggunakan air ke muka, pasti ada air yang terjus. Ini air nggak kepake ini. Betul. Betul. Nah, tapi ketika jenengan wudunya seandainya tidak pakai keran, mungkin wudunya pakai nopo? Jeding. Itu pasti air manfaat, semuanya manfaat. Itu perbedaannya. Nah, kecuali kalau jenengan agak sedikit repot setelah jenengan pakai ditutup, tapi siapa yang bisa, Pak? Atau mungkin ada keran yang otomatis, keran otomatis, ketika kita angkat mati sendiri. Regane piro regane niku? Ini saya utarakan, memang ada sisi perbedaan. Nah, orang mandi pakai shower langsung bisa ngejros, dengan orang mandi pakai gayung beda. Lebih irit pakai nopo? Gayung daripada pakai shower. Paham? Ini membahas mengenai masalah irit dan tidak iritnya pun. Nah, ini pembahasan. Kalau sudah semacam itu, sudah jenengan mandi, sudah selesai sudah. Cuma bagi orang yang memandikan jenazah, jangan semacam ini prakteknya. Sakno mayite, mayit, balik nah, enggak balik mana? Jadi mayite aku diapakno iki. Soalnya ngaji ini separuh. Ngaji apa? Separuh. Hari ini ditutup, besok ikan ngaji, akhirnya fahamannya setiap mandi harus sama. Ini posisi bagi yang masih hidup, sunnah ngoten. Tapi bagi yang sudah meninggal dunia, ketika dimandikan jangan pakai semacam ini, merepotkan, menyusahkan. Bagaimana? Langsung dari arah depan 3 kali kanan kiri, baru kemudian dibalik dari arah belakang kanan dan kiri. Jadi tidak perlu dibolak-balik. Kalau kita masih hidup enak, Pak, bolak-balik oke. Tapi kalau mayit gak nekak-nekuk, gak mengisahno nih. Paham nggih? Nah, ini perbedaan antara mandinya orang yang masih hidup dengan orang memandikan apa? Jenazah. Wallahu taala a'lam.